Kemarin ada satu kalimat zetusin un hoi adelphoi ten basileian tuteu filusi gar ten aleteian. Nah, baru saja Pak Vanuel bertanya, kenapa zetusin itu disebut sebagai kata kerja? Dari mana kita bisa mengidentifikasi bahwa kata zetusin itu adalah sebuah kata kerja? Jadi begini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, sebenarnya kalau mau gampangnya saja, jadi gini, kalau saya tulis di sini, tadi ada zetusin, gitu ya, zetusin. Nah, kalau kita perhatikan kata zetusin itu dia dari kata zeteo. Nah, lalu ditambahkan akhiran usin. Nah, di dalam proses di sini ada yang namanya proses infleksi, yaitu proses perubahan kata. Nah, dari zetusin, nah usin ini apa? Usin ini adalah akhiran. Akhiran yang disebut dengan personal ending. Ya, akhiran namanya personal ending. Akhiran ini adalah akhiran dari kata kerja present indikatif aktif. Jadi kalau gimana caranya menggeser ya? Menggeser papan tulis. Oh, pakai ini scroll. Nah, oke. Oh, pakai scroll dia. Oke. Jadi gini, kata kerja present indikatif aktif yang pernah kita pelajari, misalnya saja dengan menggunakan kata lu, ya. Lu ini artinya melepaskan. Nah, jadi bentuk kata kerja present indikatif aktif itu adalah lu o, lu eis, lu ei. Ini untuk tunggalnya. Kemudian untuk jamaknya, lu omen. Ini omen ini nanti saja ya, saya tulis dulu. Lu ete, lu ousin. Nah, ini ousin yang ada di soal. Nah, jadi yang ho, sebentar. Ho, eis, ei, omen, ete, usin, itu disebut sebagai personal ending. Ya, ini personal ending. O itu artinya saya. Eis itu artinya kamu. Ei itu artinya dia. Omen itu artinya kami. Ete itu artinya kalian. Usin itu artinya mereka. Jadi saya itu orang ke-1, kamu orang kedua, dia orang ketiga, tunggal. Kemudian kami itu orang ke-1, kalian orang kedua, mereka orang ketiga, jamak. Nah, jadi usin itu dapatnya dari sini, Bapak Ibu.
ya. Usin itu dapatnya dari sini. Nah, ini kita sudah dapat usinnya ya. Dari mana usin itu? Ya dari bentuk present indikatif aktif. Jadi kalau ada sebuah kata kerja yang berakhiran usin, itu sudah pasti dia adalah kata kerja dan tensisnya adalah present indikatif aktif. Jadi kalau kita lihat soal tadi, yaitu zetusin. Ya, ini zetusin dari kata zeteo. Lalu ada akhiran usin. Jadi begini, kalau proses infleksinya gini, ini saya tulis dulu zeteo, ZT, kan gini. O-nya itu nanti dia diganti usin. Kenapa O-nya diganti usin? Karena O ini adalah bentuk awal dari sebuah kata kerja. Bentuk awal dari sebuah kata kerja yang biasanya juga terdapat pada kamus-kamus. Nanti saya jelaskan ya. Nah, kemudian karena yang diminta adalah usin, maka O orang ke-1 diganti usin. Jadi akhirnya begini. Z, T, E-nya dia bertemu dengan usin. Gini. Nah, E bertemu dengan usin, maka kemudian jadinya begini. Z, E, dia bertemu dengan O, lalu ada sin. E dan O, dia berkontraksi. E dan O ini berkontraksi. Yang menyebabkan epsilon melebur menjadi O. Jadi epsilonnya hilang atau epsilonnya melebur menjadi O. O. Lalu ada lanjutkan tambahkan sin. Jadi hasil akhirnya adalah Z tau sin. Karena dari kata zeteo, maka zeteo itu artinya mencari. Ya. Karena dia sudah menjadi zetusin, maka terjemahannya adalah jadi kalau zetusin itu diterjemahkan mereka sedang terus-menerus mencari. Nah, bentuk zetusin itu proses perubahannya seperti ini. Ya, jadi proses perubahannya seperti ini. Zeteo, O-nya diubah jadi usin, lalu E bertemu dengan O, berkontraksi, E-nya melebur menjadi O. Lalu akhirnya menjadi zetusin. Begitu. Nah, itu untuk kata zetusin. Kemudian yang berikutnya adalah un. Nah, untuk kata un, untuk kata un, itu kita tidak usah otak-atik ya. Un ini dia adalah sebuah kata ingkar. Nah, karena dia kata ingkar, maka dia akan dia berperanan untuk mengubah kalimat positif menjadi kalimat negatif. Misalnya saja mencari
Itu kalimat positifnya, negatifnya tidak mencari. Ya, hanya itu saja tugas dari kata un. Kemudian kata yang berikutnya adalah hoi adelphoi. Nah, untuk kata hoi adelphoi, ini hoi adelphoi. Nah, kita lihat di sini ada hoi. Hoi ini adalah artikel. Artikel untuk apa? Untuk kata benda, deklensi, 2, maskulin, jamak. Loh kok bisa, Pak? Nah, ini perhatikan. Saya kasih tulis urut-urutannya. Oh, ya, tu, to, ton. Kemudian, ini untuk tunggalnya, artikel untuk tunggal kata benda. Kemudian ada hoi, tun, tois, tus. Nah, ini hoi. Ya, ini hoi. Hoi ini kemudian dimasukkan ke kata adel. Adelf. Dia jadi hoi adelphoi. Ya, saudara-saudara. Saudara-saudaranya ini laki atau perempuan? Laki. Kenapa kok laki? Ya ini, dari kata sandangnya kita temukan dia kata sandang hoi. Nah, begitu juga dengan kata ini adelphoi ya, kemudian ten basileian. Nah, ini ten basileian. Kalau ten basileian, kita lihat di sini ya, ten basileian. Kan gini, dari mana tennya? Nah, ini adalah artikel untuk deklensi 1. Jadi, deklensi 1 feminin. Deklensi 1 feminin itu dimulai dari nominatif, artikelnya he. Ya. Terus kemudian genetif, artikelnya tes. Datif, artikelnya te. Akusatif, artikelnya ten. Nah, ini ten. Ten basileian. Nah, lalu kenapa dia A? Karena kata basilei itu diakhiri dengan huruf I. Ya. Kalau kita lihat di sini kata basilei, nah ini diakhiri huruf I. Karena dia diakhiri huruf I, dia berlaku aturan nomor 1. Di mana nanti akhirannya adalah alfa, 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 alfa. Maka kalau dia ditulis sebagai bentuk akusatif, maka ten basilei. Nah, ini ada i di sini sebagai akhirannya i, maka dia harus berakhiran a. Ten basileian. Nah, itu berarti bahwa basileian ini adalah kata benda, ya, deklensi 1 feminin, jumlahnya tunggal, ya, kasusnya akusatif. Gitu caranya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya kata tuteu. Kalau apakah tuteu juga sudah dimengerti? Sudah ya? Ke filusi ya. Ke filusi aja ya. Karena tuteu itu sama dengan hoi adelphoi tadi ya. Nah, sekarang filusi. Kenapa filusi itu kok sebuah kata kerja? Nah, ini
keterangannya. Nah, ini tadi ya. Nah, ini mulai dari sini tadi ya. Terus, nah ini, ten basileian. Nah, sekarang filusi. Itu dari kata phileo. Jadi, ada kata phileo. Tetapi, soalnya adalah filusi. Loh, kok enggak ada N-nya? Nah, jadi kalau untuk orang ketiga jamak present indikatif, itu boleh ditambah N, boleh tidak diberi N. Jadi bisa filusin, bisa juga filusi. Nah, karena dia ini dari kata phileo, tetapi harus dibuat orang ketiga jamak, kata kerja orang ketiga jamak, jadinya begini prosesnya. O-nya diganti dengan usi atau usin. Oke. Lalu file di sini E-nya dia bertemu dengan O. Ya, dia bertemu dengan O. Terjadi kontraksi. Karena dia terjadi kontraksi, maka file E-nya itu melebur. Ya, melebur menjadi menjadi O. Ini kita tulis tetap sin. Jadi karena E melebur dengan O, dia menjadi O. Sin. Hasil akhirnya filosi atau filosin. Nah, dari sini kita sudah tahu, oh, filosin itu dari kata phileo. Dari kata phileo diubah ke bentuk orang ketiga jamak, jadi filosin. Karena itu, filosin teridentifikasi sebagai kata kerja, ya, present indikatif aktif, orang ketiga jamak. Gitu. Nah, ten aliteian itu sama seperti ten basileian ya. Jadi ten aliteian itu penjelasannya sama seperti ten basileian. Nah, jadi kira-kira seperti itu penjelasan kata per kata dari kalimat yang kemarin kita kerjakan bersama-sama. Bagaimana? Ada pertanyaan? Nah, karena Pak Vanuel tadi sudah bertanya demikian, maka ada satu yang perlu saya informasikan kepada Bapak Ibu berkaitan dengan kata phileo dan juga kata zeteo tadi ya. Nah, begini Bapak Ibu, ini berkaitan dengan pencarian kamus, ya, pencarian kata Yunani dalam kamus atau dalam daftar vocab. Vocabulary. Nah, jadi ini ada peraturannya untuk pencarian kata Yunani. Jadi, pencarian kata Yunani itu dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu pencarian kata kerja dan pencarian kata benda. Kata-kata yang lain mengikuti aturan-aturan ini. Ya, misalnya kata sifat, kata depan itu mengikuti aturan. Mengikuti aturan kamus secara umum. Nah, sekarang berkaitan dengan kata kerja. Jadi, sebuah kata kerja dalam bahasa Yunani
akan mudah kita temukan di dalam kamus atau di dalam daftar vocabulary kalau kata kerja itu berada dalam bentuk present indikatif aktif orang ke satu tunggal. Sedangkan untuk kata benda, dia akan mudah dicari di dalam kamus kalau kata benda itu berada dalam bentuk nominatif tunggal. Ya, jadi nominatif tunggalnya itu nanti bisa saja dia berkelamin maskulin, berkelamin feminin, atau berkelamin neuter. Ya, tetapi dia harus dalam bentuk nominatif tunggal. Nah, nanti dari nominatif tunggal, baru nanti kita akan dengan mudah mencarinya di dalam kamus. Nah, karena kemarin itu saya sudah beritahukan arti-artinya, jadi Bapak Ibu tidak mencari di kamus ya. Terjemahannya itu kan saya sudah tuliskan. Tapi kalau terjemahannya saya nggak tulis, berarti kan Bapak Ibu harus cari artinya di dalam kamus. Nah, untuk mencari arti di dalam kamus, itu kita harus mengikuti prosedur ini. Jadi, untuk kata kerja, dia harus dalam bentuk present indikatif aktif orang ke satu tunggal. Contoh begini, misalnya saja, kemarin kita ketemu kata filusin, atau kita ketemu kata fileite. Jadi ada kata, misalnya ada kata fileite. Fileite. Kata fileite itu kalau kita cari di kamus, ya, kita cari kata ini di kamus, hasilnya tidak ketemu, tidak ditemukan. Nah, karena tidak ditemukan, kita bilang, ah, ini Pak Ronald salah ketik ini. Masa ndak ada di kamus? Bukan salah ketik atau bukan salah tulis. Tetapi dia belum berada dalam bentuk orang ke satu tunggal present indikatif aktif. Nah, jadi dari fileite ini kita harus ubah dia ke bentuk orang ke satu tunggal. Kata kerja present indikatif aktif. Gitu. Jadi present indikatif aktif orang ke satu tunggal itu adalah bentuk baku yang nanti dipakai di kamus. Karena itu semua kata kerja harus diubah dulu dalam bentuk ini. Present indikatif aktif orang ke satu tunggal. Dari situ nanti baru kita cari di kamus. Gitu Bapak Ibu. Nah, coba perhatikan. Ini kan tadi kita dapat kata fileite. Nah, kata fileite ini kita harus ubah dalam ke bentuk orang ke satu tunggal. Gimana caranya? Nih perhatikan. Ini filei. T. Ini nggak ada ini personal ending. Adakah personal ending? Adakah personal ending AT? Tidak ada. Tidak ada personal ending AT. Yang ada adalah ET. Tapi di sini kok EIT? Bagaimana ini? Nah, jadi begini Bapak Ibu. Fileite ini terjadi karena begini. A ini adalah hasil kontraksi. Jadi dia ini hasil kontraksi. Lalu kita tambahkan T. Nah, feel A-nya
Hasil kontraksi antara apa? Antara E dengan E. Jadi E-nya ini adalah E milik file, E yang kedua adalah E milik ET. Begitu. Nah, jadi file A ini adalah hasil kontraksi antara epsilon miliknya file dan epsilon miliknya ET. Jadi kalau kita tulis harusnya dia seperti ini. File ditambah ET. Nah, kita sudah ketemu sekarang. Ternyata ini adalah dua kata, yaitu kata file dan personal ending ET. Nah, sekarang kita sudah ketemu, oh ini ternyata ET. Lalu kemudian dari sini ET-nya yang tadi dari orang kedua jamak kita ubah ke orang ke satu tunggal. Jadinya apa? Jadinya file ET dia menjadi O. Gitu. Nah, karena dia sudah ET-nya sudah menjadi O, maka kita tinggal masukkan file O. Nah, inilah bentuk orang ke satu. Orang ke satu tunggal. Present, indikatif, aktif. Nah, karena sudah ketemu bentuk orang ke satu tunggalnya, kita langsung cari di kamus. Yaitu dari kata phileo ini. Nanti ketemu artinya di kamus. Tapi kalau kita dari phileite, dari kata phileite kemudian kita cari di kamus, nggak ketemu. Ya, kita harus ubah dulu ke bentuk orang ke satu tunggal, present, indikatif, aktif, phileo, baru nanti dari phileo kita cari di kamus ketemu nanti kata itu. Ya, itu untuk kata kerja. Untuk kata benda, ya, ini untuk kata benda, semua kata benda harus diubah ke bentuk nominatif tunggal. Baru dari bentuk nominatif tunggal ini, baru kita cari kata itu di kamus. Gitu. Misalnya, kata anthropois. Ya. Dari kata tois, anthropois. Anthropois. Nah, lalu dari tois anthropois kita cari di kamus. Ketemu? Enggak ketemu. Loh, kok bisa ya enggak ketemu? Karena dia belum bentuk nominatif tunggal. Jadi dari tois anthropois ini, kita harus ubah ke bentuk nominatif tunggal. Jadi tois diubah. Nominatif tunggalnya apa? Ho. Kalau kita sudah dapat artikelnya, nominatif tunggalnya ho, maka selanjutnya akhirannya mengikuti pasangan ho. Ya, anthropos. Nah, dari kata ho anthropos kita cari di kamus. Ada? Ya, ada. Gitu, Bapak Ibu. Jadi ini adalah peraturan untuk mencari kata Yunani di dalam kamus, ya. Untuk kata kerja, ubah ke dalam bentuk orang ke satu tunggal, present, indikatif, aktif. Untuk kata benda, untuk kata kerja,
diubah ke present indikatif aktif. Untuk kata benda harus diubah ke dalam bentuk kasus nominatif tunggal. Setelah kita ubah, baru kita cari di kamus. Nah, nanti ketemu kata itu. Gitu. Nah, ini contoh. Ini ada kasus nih. Misalnya kasusnya adalah kata kerja yang akan kita pelajari. Imperfect, indikatif, aktif. Ya. Imperfect, indikatif, aktif. Nah, untuk bentuk imperfect, indikatif, aktif itu seperti yang di sini. Ya, ini sayangnya kita nggak bisa pakai untuk nulis-nulis ini ya, di papan tulis ini. Nah, eluon, elues, elue, eluomen, eluete, eluon. Ya, untuk eluon, saya telah sedang melepaskan. Elues, kamu telah sedang melepaskan. Elue, dia telah sedang melepaskan. Eluomen, kita telah sedang melepaskan. Eluete, kalian telah sedang melepaskan. Eluon, mereka telah sedang melepaskan. Nah, ini adalah bentuk kata kerja imperfect indikatif aktif. Ya. Eluon, elues, elue, eluomen, eluete, eluon. Nah, misalnya saja kita menggunakan bentuk imperfect indikatif aktif, ini pakai kata kerja lu ya, menyelamatkan. Lu, misalnya elues. Ini. Ya. Kita mau cari kata elues itu di dalam kamus. Ini ya, elues. Kamu telah sedang melepaskan, elues. Kita cari kata ini di dalam kamus. Ketemu enggak? Kalau ini kita cari di kamus, tidak ketemu. Kita harus ubah elues ini ke bentuk present indikatif aktif orang ke satu tunggal. Baru nanti dari situ kita cari di kamus. Nah, bagaimana caranya untuk mengubah elues ke bentuk dari bentuk imperfect ke bentuk present? Begini. Elues itu terjadi dari kemudian ada kata dasar lu, lalu ada personal ending s. Ini adalah augment. Ini namanya augment. Augment ini adalah tanda bahwa sebuah kata kerja itu berada dalam tensis lampau. Jadi semua kata kerja di dalam bahasa Yunani, kalau ada awalan itu berarti dia lampau. Tapi kalau tidak ada dia present atau futurum. Jadi misalnya, luo. Ya, luo. Ini nggak ada nya kan? Luo, berarti ini present. Tapi kalau ada elu, on. Nah, ini ada nya. Berarti ini lampau. Ya. Nah, tetapi karena kita harus ubah dia dalam bentuk present, jadi nya itu harus dihilangkan. Dihilangkan, lu-nya tetap, kemudian s-nya, ya, s-nya harus diubah. Ya, diubah ke orang ke satu. Ya, present indikatif aktif. Jadi karena dihilangkan sehingga tinggal lu, s-nya
diubah menjadi O. Akhirnya, bentuk terakhirnya adalah luwo. Nah, dari luwo ini baru kita cari di kamus. Jadi, semua kata kerja, apakah itu imperfect, nanti kalau kita belajar aoris, nanti ada juga tenses yang lain yaitu futurum, future tense, itu harus diubah ke bentuk present. Present orang kesatu tunggal. Baru dari situ kita bisa cari di kamus. Yaitu tambahan ya, Bapak Ibu. Bagaimana caranya untuk mencari kata Yunani di dalam kamus. Wah, Pak, kalau gitu caranya kita harus betul-betul kuasai tata bahasa Yunani. Ya, memang wajib gitu ya. Tapi Pak, ini kan kita cuma belajar 3 hari ini Pak. Hari ini pun sudah berakhir ini Pak. Lalu bagaimana caranya saya itu bisa tahu arti-artinya sebuah kata Yunani? Ya, kalau kita mengeksegese bahasa Yunani dengan cara konvensional. Tapi untungnya adalah karena kita sekarang ini sudah zaman modern sehingga ada aplikasi-aplikasi Bible Study seperti Bible Work. Nah, kalau sudah ada Bible Work ya kita tinggal arahkan pointer kita, arahkan kursor kita ke salah satu kata di dalam Bible Work yang bahasa Yunani itu sudah langsung dikasih tahu. Ya. Bahkan arti-arti kamusnya pun langsung muncul ya di kolom sebelah kanan. Jadi kita walaupun kita memiliki keterbatasan dalam penguasaan tata bahasa Yunani, dengan Bible Work kita masih bisa eksegese. Cuma begini Bapak Ibu, kita ini kan sebentar lagi diwisuda sebagai mahasiswa teologi pasca sarjana S2. Ya, walaupun ada Bible Work, tapi seyogyanya kita harus juga kuasai bahasa asli Alkitab. Bagaimanalah ceritanya dan apa kata orang? Lulus kita S2, tapi bahasa Yunani kita nggak tahu. Juga bahasa Ibrani kita nggak tahu. Nah, jadi idealnya gitu Bapak Ibu ya. Sekalipun tetap kita minta bantuan Bible Work, semua masalah beres gitu ya. Tapi ya idealnya adalah bahwa kita juga harus tetap diperlengkapi. Sehingga nanti kalau ada pengajaran-pengajaran yang sesat, pengajaran-pengajaran yang keliru, itu kita bisa analisa. Gitu Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan? Cukup jelas ya? Nah, untungnya kan ini di record ya. Dan saya juga record juga. Jadi dari STT Duta Panisal record, dari saya juga record. Nah, nanti kalau Bapak Ibu ada sedikit kebingungan, ya nanti minta aja hasil recordingnya itu di STT, nanti bisa ditonton berulang-ulang sampai kita betul-betul mengerti gitu. Gitu ya Bapak Ibu? Oke. Sekarang kita masuk dalam pembahasan yang baru, yaitu kata kerja imperfect indikatif aktif. Seperti apa bentuknya imperfect indikatif aktif? Nah, ini seperti ini Bapak Ibu. Ini adalah kata kerja imperfect indikatif aktif. Ya, kita hanya mengenal dulu ya. Nanti akan dijelaskan mengapa terjadi bentuk seperti ini. Jadi imperfect indikatif aktif itu eluon, itu untuk orang kesatu tunggal, elues untuk orang kedua tunggal, elue atau eluen itu untuk orang ketiga tunggal, eluomen
itu untuk orang ke satu jamak, eluete itu untuk orang kedua jamak, dan eluon itu untuk orang ketiga jamak. Ya, jadi inilah bentuk kata kerja imperfect indikatif aktif. Jadi nanti kalau kita pelajari tentang bentuk imperfect indikatif aktif ini, Bapak Ibu. Nah, jadi kalau bentuknya lu, on, itu terdiri dari 3 bagian, ya. Kemudian lu, kemudian on. Ya, on. Ini adalah augment. Lu itu adalah kata kerjanya. On itu adalah personal ending. Nah, jadi kalau kita mau bandingkan antara present dengan imperfect, jadi seperti ini. Ini present, indikatif, aktif. Nah, bentuknya luo, lueis, luei, jamaknya luomen, luete, luosin. Sedangkan imperfect, indikatif, aktif, luon, lues, lue atau luen. Ini untuk tunggalnya, jamaknya luomen, luete, dan luon. Nah, jadi kita bisa lihat ini. Present indikatif aktif. Nah, ini yang hari Senin kita pelajari ya. Ini hari Senin. Imperfect indikatif aktif. Nah, ini hari Rabu kita pelajari. Nah, jadi kalau kita mau sejajarkan, inilah perbedaannya. Ya, antara present dengan bentuk-bentuk imperfect indikatif aktif. Tetapi ini masih indikatif ya. Jadi indikatif aktif ini, masih indikatif aktif. Ini juga masih indikatif aktif. Ya, ini baru modus indikatif. Nanti ada lagi present subjungtif. Ada juga nanti present imperatif. Ya, dan seterusnya. Jadi ini masih indikatif ya. Jadi sampai hari Rabu ini kita sudah belajar 2 kata kerja. Ya. Kata kerja present indikatif aktif dan imperfect indikatif aktif. Jadi itulah bentuk-bentuk imperfect indikatif aktif. Nah, sekarang kita coba untuk masuk ke dalam pengertian dari kata kerja ini. Dan nanti dari pengertian ini kita bisa mengembangkan aktivitas eksegese kita. Nah, di dalam bahasa Yunani ada yang disebut dengan tenses present. Atau di dalam bahasa Inggris bisa disebut present tense atau present continuous tense. Yaitu suatu pekerjaan perbuatan yang sedang dilakukan atau yang dilakukan berulang-ulang dalam waktu sekarang. Nah, begitupun juga dengan tenses imperfect. Imperfect itu dipakai dalam sebuah kalimat untuk menunjukkan bahwa suatu pekerjaan atau perbuatan sedang terjadi atau dilakukan berulang-ulang, tetapi terjadinya di masa lampau. Ya, jadi ini ada sedikit perbedaan antara present tense dengan imperfect. Kedua-duanya sama-sama
suatu pekerjaan atau perbuatan yang dilakukan terus-menerus. Perbedaannya, kalau present, pekerjaan yang dilakukan terus-menerus di waktu sekarang, sedangkan imperfect adalah pekerjaan yang terus-menerus dilakukan di masa lampau. Jadi kalau kita mau membuat semacam satu perbandingan, kalau ini kita buat satu garis ya, Bapak Ibu, ini sekarang, ini akan datang, nanti ya, nanti atau akan datang, dan ini lampau. Untuk kata kerja present, itu adalah kata kerja yang dilakukan mulai dari titik sekarang menuju ke masa nanti, dan itu terjadinya terus-menerus. Nah, inilah pengertian dari present indikatif aktif. Nah, sedangkan imperfect indikatif aktif itu adalah satu pekerjaan yang dimulai dari masa lampau dan terus-menerus dikerjakan sampai batas hari ini. Nah, jadi batasannya adalah dari lampau sampai di hari ini. Dan ini adalah kegiatan yang terjadi terus-menerus. Nah, untuk contoh misalnya dalam sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia ya, saya telah sedang menulis makalah eksegese. Jadi kegiatan menulis makalah eksegese itu sudah diawali atau sudah dimulai di masa lampau, tetapi yang masih sedang dikerjakan, yang belum selesai. Jadi adalah kegiatan yang masih dikerjakan yang belum selesai. Itu adalah imperfect indikatif aktif. Jadi perhatikan Bapak Ibu, imperfect itu dari kata im dan perfect. Im itu artinya tidak. Perfect itu artinya sempurna. Jadi imperfect adalah kegiatan yang belum sempurna. Ya, sesuatu yang tidak sempurna. Nah, ini kalau diterapkan di dalam kata kerja, maka kata kerja imperfect adalah kata kerja atau sebuah kegiatan yang sedang dilakukan tetapi yang belum selesai dilakukan. Begitu. Indikatif itu modus faktual. Aktif itu subjeknya aktif melakukan tindakan. Ya, inilah pengertian secara umum dulu. Nanti kita akan melihat lebih detail. Nah, jadi di sini kita sudah bisa membayangkan perbedaan antara present indikatif aktif. Seperti apa present indikatif aktif? Nah, ini present indikatif aktif dan imperfect indikatif aktif. Nah, imperfect itu kegiatan terus-menerus yang diawali dari masa lampau yang terus masih dikerjakan dan belum selesai dikerjakan. Itu imperfect. Kemudian kita lanjut lagi.
Nah, di dalam bahasa Yunani ada dua kata kerja yang menunjukkan bentuk lampau, yaitu kata kerja imperfect dan kata kerja aorist. Nah, untuk aorist ini kita belum pelajari ya. Nah, kalau misalnya ada waktu nanti di atas jam 7 kita bisa belajar aorist juga. Tetapi untuk sementara kita belajar dulu yang imperfect. Nah, sekalipun demikian kita juga harus tahu bahwa di dalam bahasa Yunani ada dua kata kerja yang menunjukkan bentuk lampau, yaitu kata kerja imperfect yang sedang kita pelajari dan kata kerja aorist. Kata kerja imperfect itu menggambarkan aktivitas, kegiatan yang berlangsung terus-menerus yang terjadi pada waktu lampau. Tetapi ini bukan terjadi hanya satu kali ya, ini salah ini ya. Ini dihapus saja ini. Nah, gitu. Nah, jadi menggambarkan kegiatan yang terus-menerus yang terjadi pada waktu lampau dan terus masih dikerjakan. Aorist menggambarkan satu aktivitas, kegiatan yang tidak menentu batas-batasnya. Jadi, kapan kegiatan itu dimulai, kapan kegiatan itu selesai, itu tidak menentu. Tidak jelas batasannya. Tetapi itu terjadinya di masa lampau. Dan terjadinya hanya satu kali. Gitu. Jadi, kita bisa lihat perbedaannya ya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi di papan tulis. Yang ini adalah penjelasan yang membedakan antara present dengan imperfect. Nah, sekarang kita akan melihat penjelasan yaitu antara present dengan aorist. Dua-duanya adalah bentuk lampau. Nah, untuk present dia diketahui ya, kapan dimulai itu jelas. Itu jelas kapan dimulainya. Dan terus dikerjakan. Batas pengerjaannya sampai hari ini. Tetapi bukan hari ini now ya. Bukan hari ini now. Tapi hari ini mungkin tadi pagi gitu ya. Nah, untuk aorist itu kata kerja bentuk lampau yang dikerjakan kapan dimulai, juga kapan berakhir. Nah, ini tidak jelas ya. Ini tidak jelas kapan gitu. Tetapi kegiatannya sudah berakhir. Kalau ini bukan present ya, sorry. Ini imperfect ini. Tapi kalau imperfect itu kegiatannya jelas kapan dimulai dan juga belum berakhir. Jadi ini terus dikerjakan belum berakhir. Nah, sedangkan aorist sudah berakhir di masa lampau. Dimulainya juga di masa lampau, sudah berakhir di masa lampau. Tapi kapan dimulai dan kapan berakhir, nah itu tidak jelas. Dan pada umumnya, aorist ini adalah kegiatan satu kali terjadi. Dan kegiatan satu kali terjadi itu berarti tidak terulang lagi. Gitu ya. Jadi kegiatannya tidak terulang lagi.
Nah, ini harus diperhatikan Bapak Ibu pada waktu kita menyusun konsep-konsep teologi. Kalau ada ayat firman Tuhan yang menjelaskan tentang auris, ya, itu artinya bahwa kegiatan teologi itu, kegiatan rohani itu adalah kegiatan rohani yang terjadi satu kali dan tidak terulang. Nah, ini ada beberapa contoh, misalnya tentang kelahiran Yesus, peristiwa kelahiran Yesus. Itu banyak sekali menggunakan kata kerja auris. Ya. Kemudian Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Ya, turunnya Roh Kudus. Itu juga ditulis dalam bentuk auris. Itu berarti bahwa Tuhan Yesus, dia hanya lahir satu kali saja. Dan Tuhan Yesus tidak akan datang ke bumi ini lahir lagi menjadi manusia. Itu tidak akan terjadi. Jadi kita nggak boleh berdoa, Tuhan, saya ingin ketemu Tuhan Yesus, Mbok Yao Tuhan, Engkau lahir lagi di zaman saya Tuhan, gitu ya. Lalu Tuhan Yesus kemudian turun menjadi manusia lagi gitu, lahir di zaman kita gitu ya. Itu nggak bisa ya. Kenapa? Ya karena Alkitab sudah mencatat kelahiran Yesus itu hanya satu kali terjadi. Dan itu tidak terulang lagi. Begitu juga dengan Pentakosta. Jadi Pentakosta ini adalah kegiatan satu kali terjadi. Tidak terjadi lagi peristiwa turunnya Roh Kudus seperti pada waktu Pentakosta. Karena itu Bapak Ibu, walaupun Bapak Ibu ini kebanyakan adalah orang-orang Pentakosta, Pantekosta, tapi harus berhati-hati ya kalau jadi worship leader. Apalagi kalau jadi worship leader di pada waktu memperingati turunnya Roh Kudus ya, Pentakosta. Nah, itu jangan sampai kita salah ngomong. Nah, dulu seringkali saya dengar banyak worship leader itu yang salah dalam menyampaikan pernyataan-pernyataan pada waktu dia memimpin pujian. Dia katakan begini, saudara-saudara, sekarang kita memperingati hari turunnya Roh Kudus. Mari kita berdoa, kita minta supaya Tuhan menurunkan Roh Kudus dan terjadi seperti peristiwa Pentakosta pada waktu itu, pada waktu lalu. Kalau Roh Kudus bisa melakukan itu kepada para murid, Roh Kudus juga hari ini bisa melakukan hal yang sama untuk kita. Ya, jadi kalau ada yang sampai mengatakan seperti itu sebenarnya sesuatu kesalahan ya. Kenapa? Karena peristiwa Pentakosta itu ditulis dalam bentuk aoris. Nah, peristiwa itu berarti bahwa peristiwa Pentakosta itu hanya satu kali terjadi dan tidak terjadi lagi. Karena itu kita nggak perlu minta Tuhan supaya terulang kembali seperti peristiwa dulu. Nggak usah. Karena itu sudah dicatat satu kali dan hanya itu saja terjadinya. Ya, Pak, bagaimana dengan pekerjaan Roh Kudus, Pak? Ya, pekerjaan Roh Kudus tetap berlangsung. Tetapi sekarang dia mau melakukan seperti apa, yaitu adalah kewenangan Roh Kudus. Ya, kita tidak memiliki hak apa-apa untuk memaksa Roh Kudus mengulang kembali peristiwa Pentakosta yang di Alkitab ditulis dalam bentuk aoris. Pak, kalau seandainya Pak, Roh Kudus tetap ingin peristiwa Pentakosta itu terulang kembali, Pak, itu gimana, Pak? Ya, itu sudah wewenangnya Roh Kudus ya. Kalau Roh Kudus memang mau melakukan itu ya bisa-bisa saja. Tetapi dari pihak kita, bukan dari pihaknya Roh Kudus ya. Dari pihak kita nggak bisa paksa Roh Kudus untuk melakukan hal yang sama. Yang sebenarnya sudah dikatakan di dalam Alkitab tertulis dalam bentuk aoris. Begitu Bapak Ibu. Juga pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang lain, kalau pekerjaan-pekerjaan Tuhan itu tertulis dalam bentuk aoris,
maka kemungkinan besar Tuhan tidak punya konsep untuk mengulang kembali. Tetapi apakah Tuhan mau dan mampu mengulang kembali konsep-konsep yang telah ditulis dalam bentuk aoris? Bisa saja, karena Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Tetapi sepengetahuan saya dan sepanjang sejarah perjalanan kerajaan Allah, Alkitab, kekristenan, itu segala sesuatu yang sudah tertulis dalam bentuk aoris itu tidak akan terjadi lagi. Begitu Bapak Ibu. Nah, jadi dari sini kita sudah mulai melihat perbedaan antara imperfect dengan aoris. Tadi kita melihat perbedaan antara present dengan imperfect. Nah, sekarang perbedaan antara imperfect dengan aoris. Nah, nanti dengan konsep yang seperti ini, kita bisa kembangkan eksegese kita berdasarkan studi analisa tata bahasa, Bapak Ibu. Nah, sebagai contoh ini misalnya. Ini sebagai contoh ya, perbedaan antara imperfect dengan aoris. Apakah ada contohnya di Alkitab? Ada. Ada. Nah, contoh yang berkaitan dengan dua kata kerja ini, yaitu seperti kemarin yang sudah kita singgung, yaitu tentang janda miskin. Ya, kemarin kita pakai janda miskin itu untuk menjelaskan kata sifat, betul ya? Nah, sekarang peristiwa janda miskin ini akan kita analisa dari kata kerjanya. Dalam Lukas 21 ya. Lukas 21 ayat 1. Kita mulai dari Lukas 21 ayat 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, Lukas 21 ayat 1. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti. Nah, ini kita tulis ya, Bapak Ibu. Lukas, kita tulis di sini. Lukas 21 ayat 1. Orang-orang kaya, di ayat firman Tuhan disebutkan apa? Oke, orang-orang kaya. Orang-orang kaya, ini saya kasih tanda petik ya, memasukkan ya, persembahan mereka ke dalam peti. Oke, sekarang kita baca ayat yang kedua. Ayat yang kedua, ia melihat juga, Yesus melihat juga, melihat di sini ditulis dalam bentuk aoris aktif. Ya, aoris aktif. Kemudian penichran itu miskin. Kemudian di sini ada balusan. Ya, ditulis dalam bentuk partisip present aktif. Ya, janda miskin memasukkan ya ekei lepta eiden detina kai. Jadi di sini kita lihat memasukkan 2 peser ke dalam peti. Jadi kita tulis di sini janda Lukas 21 ayat 2, janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti.
Nah, perhatikan di sini, janda miskin itu memasukkan, tetapi di ayat yang pertama, di situ dituliskan ada kata Yesus melihat. Nah, kata melihat itu ditulis dalam bentuk aoris. Nah, ini menarik ini ya. Sekarang kita lihat di sini. Dari Lukas 21 ayat 1, Lukas 21 ayat 1, kata memasukkan itu ditulis dalam bentuk kata kerja imperfect. Ya. Kata kerja imperfect, indikatif, aktif. Ya, jadi kalau kita lihat di dalam Bible Work, ya, ayat yang ke-1, ya, di situ disebutkan, ana blepa partisip auris aktif, de eiden indikatif auris aktif, tus baluntas, partisip present aktif, kemudian gatsuf, ya, gatsufulakion, itu harta, kemudian tadora, itu pemberian, himself, lusios. Ya, jadi di sini ditulis dalam bentuk partisip present aktif. Kita cek dulu sebentar. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang. Dalam bahasa Yunaninya, kai eipen aletus lego humin hoti he hera aute he tohe pleion pantun ebalen. Jadi kalau kita lihat di bagian ini, orang kaya memasukkan, ini ditulis juga dalam bentuk present participle. Nah, dalam pengertian present participle ini adalah memasukkan uang itu berulang kali. Berulang kali. Jadi artinya bahwa orang-orang kaya ini melakukan kegiatan memasukkan uang ke dalam peti itu beberapa kali. Sedangkan janda miskin, dia memasukkan uang itu ditulis dalam bentuk 2 peser. Jadi, kegiatan memasukkan memang tertulis dalam bentuk present participle, tetapi karena uang yang dimasukkan itu adalah 2 peser, maka setelah 2 peser itu, kegiatan itu berhenti. Kegiatan memasukkan uang itu berhenti. Maka Tuhan melihatnya itu dalam bentuk auris. Ya, Yesus melihat dalam bentuk auris. Peristiwa yang telah terjadi. Itu berarti bahwa 1 peser dimasukkan, kemudian 1 peser lagi dimasukkan, maka peristiwa tadi dilihat sudah terjadi di masa lampau dalam bentuk auris. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat bahwa ketika sebuah kegiatan auris itu terjadi, maka kegiatan itu terjadi 1 kali dan tidak berulang, tidak terulang lagi. Gitu Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat sekarang, janda miskin itu ternyata hanya melakukan 2 kali memasukkan uang dan setelah itu Tuhan Yesus melihatnya dalam bentuk auris tidak terjadi lagi. Nah, sekarang kita lihat
pengertian dari imperfect ini. Jadi untuk imperfect menggambarkan aktivitas atau kegiatan pada waktu lampau, dan ia tidak menyatakan apakah sebuah aktivitas atau kegiatan tersebut sungguh lengkah atau tidak. Jadi itulah namanya imperfect. Ya, dia tidak lengkap. Bukan lengkah itu ya, bukan lengkah ya, lengkap ya maksudnya. Dia tidak lengkap. Jadi itulah yang dinamakan imperfect ya, dia tidak lengkap, tidak perfect. Kemudian indikatif itu dalam bahasa Yunani memiliki batasan hanya terjadi dalam modus indikatif. Atau dapat dikatakan bahwa tenses ini selalu dipakai dalam modus indikatif. Jadi kalau imperfect itu hanya modus indikatif. Jadi nggak ada misalnya imperfect subjungtif, itu nggak ada. Atau imperfect optatif, nggak ada. Imperfect imperatif, nggak ada. Jadi imperfect itu hanya satu modus, yaitu indikatif. Nah, indikatif itu adalah modus yang menegaskan realita tindakan dari sudut pandang pembicara. Sedangkan aktif itu adalah diatesisnya menjelaskan hubungan antara subjek dengan aktivitas atau tindakan yang dinyatakan. Jadi diatesis aktif itu berarti subjek aktif. Ya. Diatesis aktif itu berarti subjek aktif melakukan tindakan. Jadi kalau seorang pengarang menggunakan tenses imperfect, pasti ia mau menekankan keberlangsungan terus-menerus dari tindakan yang terjadi di masa yang lampau. Tapi masih berlangsung. Batas berlangsungnya sampai di mana? Sampai hari ini. Nah, itulah imperfect ya. Nah, salah satu contoh misalnya yang lain dari Matius 3 ayat 5-6. Itu juga merupakan contoh yang baik dari penggunaan imperfect. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, lalu sambil mengaku dosa mereka dibaptis. Jadi kalau kita lihat dalam penggunaan kata datang, datanglah kepadanya, ya, exeporeueto, ini ditulis dalam bentuk imperfect. Lalu sambil mengaku dosa mereka dibaptis. Ya. Di Sungai Yordan. Jadi kegiatannya adalah orang-orang pada waktu lampau terus-menerus berdatangan. Jadi maka datanglah orang itu artinya penduduk itu terus-menerus berdatangan. Dan mereka itu juga terus-menerus datang kepada Yohanes untuk dibaptis. Nah, jadi kalau kita lihat di situ, peristiwa itu adalah peristiwa yang terjadi di masa lampau, tetapi yang masih terus-menerus berlangsung. Ini adalah imperfect deskriptif namanya. Lalu kemudian dalam Lukas 9 ayat 16, Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu Yesus mengambil 5 roti dan 2 ikan, lalu dia menengadah, itu dalam bentuk auris, dia menengadah ke langit. Berarti kegiatan Tuhan Yesus menengadah ke langit itu satu kali terjadi. Lalu Tuhan Yesus mengucap berkat, itu kegiatan satu kali terjadi. Lalu Yesus memecah-mecahkan roti, itu kegiatan satu kali terjadi, karena ditulis dalam bentuk auris. Tetapi ketika ia memberikan kepada murid, nah itu terjadi imperfect. Itu ditulis dalam bentuk imperfect. Jadi perhatikan ada beberapa kegiatan dalam Lukas 9 ayat 16. Di situ dikatakan Yesus berdoa, menengadah ke langit. Ya, menghadap Bapa. Itu satu kali, auris. Lalu Tuhan Yesus mengucap berkat. Satu kali. Jadi pada waktu Tuhan Yesus memberkati roti,
roti itu belum terpecah-pecah, belum terjadi mujizat. Lalu ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, itu juga belum terjadi mujizat. Tetapi ketika roti yang sudah dipecah-pecahkan, lalu hasil dari pecahan-pecahan itu diambil oleh Tuhan Yesus, lalu dibagikan kepada murid, nah di situ terjadi mujizat. Bahwa ketika Tuhan Yesus ngambil pecahan tadi, itu nggak habis-habis. Jadi perhatikan mujizatnya yang terjadi. Mujizat terjadi bukan pada saat Tuhan Yesus pecah-pecahkan, ya, lalu taruh di nampan gitu ya. Tuhan Yesus pecah-pecahkan roti, taruh di nampan, itu roti yang dipecah-pecahkan itu nggak habis-habis. Bukan itu, bukan. Jadi pada waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, itu terjadinya auris. Jadi ketika roti itu dipecah menjadi beberapa bagian-bagian kecil, karena roti itu kan biasanya dalam bentuk bulat gitu ya. Dalam bentuk bulat agak lebar seperti kalau ada orang bikin martabak gitu ya. Bulat besar gitu ya. Tapi ini sudah kering. Kemudian roti yang bulat besar itu ada 5. Nah, 5 roti bulat yang besar itu dipecah-pecahkan jadi bagian-bagian yang lebih kecil. Kemudian dari situ diambil, ditaruh di nampan. Roti yang sudah terpecah-pecah itu ditaruh di nampan. Nah, pada saat Tuhan Yesus memecah-mecah, belum terjadi mujizat. Pelipat gandaan roti itu belum terjadi. Tetapi ketika murid-murid datang, dan Tuhan Yesus mengambil pecahan-pecahan tadi, membagikan kepada murid, memberikan kepada murid, nah di situ pecahan-pecahan roti tadi itu nggak habis-habis diambil. Ya, itu artinya bahwa kegiatan di masa lampau yang terjadi berulang kali, di mana apa kegiatannya? Tuhan Yesus mengambil roti yang sudah terpecah-pecah, memberikan kepada murid. Dan itu terjadi berulang kali. Terjadi berulang kali. Disitulah terjadi mujizat. Nah, sekarang coba kita cek. Pada waktu kita belajar di sekolah minggu, dulu masih kecil. Ya, atau mungkin kita sekarang sudah jadi guru sekolah minggu. Pada waktu kita mengajarkan mujizat 5 roti dan 2 ikan, kira-kira kita mengajarkannya mujizat itu terjadinya di mana? Kepada anak-anak. Ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu mengajarkannya mujizat itu terjadinya kapan? Ada yang mengajarkan mujizat itu terjadi di keranjangnya para murid. Jadi murid-murid itu membawa roti. Pada waktu murid-murid membagikan kepada orang banyak, nah itu rotinya nggak habis-habis. Jadi mujizat itu terjadi di nampan para murid ketika murid membagikan. Ada yang menyampaikan seperti itu. Ada juga yang memberikan pengajaran bahwa ketika Tuhan Yesus memecah-mecahkan, nah itu terjadinya terus-menerus itu. Roti yang dipecah-pecahkan itu nggak habis-habis dipecah-pecahkan. Itu juga salah kalau kita ceritakan seperti itu. Kenapa? Karena waktu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, terjadinya auris 1 kali. Tapi ketika Tuhan Yesus mengambil pecahan-pecahan tadi, memberikan kepada para murid, di situ terjadinya imperfect. Terjadinya berulang kali. Nah, itu adalah salah satu cara bagaimana kita menggunakan tenses atau grammar atau tata bahasa, studi tata bahasa untuk eksegese. Dari sini kita bisa mengontrol pengajaran kita sebagai satu pengajaran yang benar. Dari mana kita bisa tahu? Ya dari analisa tata bahasa. Ketika kita sudah menganalisa, pengajaran kita udah pasti benar. Tapi kalau kita tidak menganalisa tata bahasa, pengajaran kita bisa salah. Ya, ada yang
menyebutkan mujizat itu terjadi pada waktu Tuhan Yesus mecahkan roti. Ada yang terjadi di keranjang murid dan macam-macam, ya. Ada yang mengatakan pada waktu Tuhan Yesus menengadah ke atas, roti itu jadi banyak. Pada waktu Tuhan Yesus memberkati, disitulah terjadi mujizat. Belum terjadi. Tuhan Yesus menengadah itu satu kali, auris. Tuhan Yesus memberkati roti, itu juga auris, belum terjadi mujizat. Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti, itu auris, belum terjadi mujizat. Tuhan Yesus membagikan ke murid, di situ imperfect. Di situ terjadi mujizat. Begitu, Bapak Ibu. Pada waktu murid-murid membagikan ke orang banyak, itu auris. Ya, peristiwa satu kali terjadi. Nanti di nampan para murid habis, mereka kembali lagi ke Yesus. Yesus ambil lagi, bagi lagi, ambil lagi kasih ke murid. Murid habiskan, bagikan habis, murid kembali lagi ke Yesus. Yesus taruh lagi di keranjang murid. Terus begitu sampai 5.000 orang makan kenyang. Begitu, Bapak Ibu. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Ya, kalau tidak ada pertanyaan, kita akan istirahat dulu, Bapak Ibu.